Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta kimia di mana saja berada, terutama anak-anak siswa SMA kelas 10 nih ya, dan siswa SMK juga, mungkin juga untuk Bapak Ibu guru di mana saja berada. Selamat berjumpa kembali di channel Sahabat Diwa, channel yang mengupas soal-soal kimia yang didukung oleh pembahasan teori secara singkat sehingga memberi kemudahan di dalam pemecahan soal-soal kimia. Baik para sahabat Diwa sekalian, siswa SMA, SMK, atau Bapak Ibu guru, simak terus channel ini karena channel ini sangat membantu, memudahkan, mudah-mudahan ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini, serta bunyikan loncengnya supaya para sahabat Diwa mendapat atau menjadi orang pertama yang mendapat postingan dari channel ini. Mudah-mudahan channel ini sangat bermanfaat dan berguna dalam mempelajari kimia. Baik, kita sekarang meluncur ke TKP, ke soal nomor 1. Kita mulai dari soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Diketahui massa satu atom neon yaitu sama dengan 3,32 kali 10 pangkat 63 gram massanya ya, massa. Sedangkan massa satu atom C12 adalah, sini ada massa satu atom C12 diketahui 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Ditanya berapakah massa atom relatif. Nah, bagaimana cara memecahkan soal seperti ini? Tentu kita harus mengetahui caranya ya, atau teorinya. Baik, kita simak dulu sebentar sebagai pengantar teori ini. Ini termasuk bahasan konsep mol ya. Di sini ada konsep mol ya. Jadi kita bahas konsep mol ya. Nah, sini ada konsep mol ya. Kita kasih konsep mol. Nah, ini ada konsep mol ya. Ini LMR ya, ada konsep mol. Apa saja yang dibahas di konsep mol untuk pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kita cepat saja ya, kita lihat, yaitu nanti kita akan bahas mengenai AR. Nah, di soal ini kan dibahas ini AR, atom relatif ya, atom relatif. Kita juga akan melihat di sebelah sini nanti ada MR, nah, massa molekul relatif ya. Seterusnya kita akan juga nanti apa itu, kita mengenal apa itu massa molar, kita bahas ya. Kemudian nanti kita juga coba melihat volume molar ya. Volume molar. Jadi nanti ada 4 bahasan, kita lihat nanti di sini. 4 poin penting yang harus diketahui untuk memecahkan soal-soal. Baik, kita mulai dari yang pertama, atom relatif ya. Apa itu atom relatif? Kita dapat lihat contoh sini, misalnya atom relatif dari X, maka itu artinya perbandingan antara massa satu atom X, massa satu perbandingan antara massa satu atom X itu berbanding dengan 1/12 kali massa atom C 12 ya, atom karbon 12. Nah, ini cara menghitung ini pakai rumus ini.
Nah, bisa dia ini. Kemudian untuk MR, massa molekul reaktif, itu merupakan jumlah, ya yang ini ya, merupakan jumlah dari semua air yang ada dalam senyawa tersebut. Jumlah dari semua air dari unsur-unsur yang ada dalam senyawa tersebut. Kemudian massa molar. Nah, massa molar bagaimana membedakannya dengan air? Nah, coba perhatikan persamaan ini. N sama dengan massa, N itu mol ya, massa dibagi dengan air. Nah, bila N-nya 1, maka air di sini disebut dengan massa molar. Massa molar ya. Itu mengenai massa. Selanjutnya volume molar. Volume molar terjadi pada ada dua nih. Yang pertama pada keadaan STP. Kalau pada keadaan STP itu volume molarnya 22,4 liter ya, tiap satu molnya ya. Gas pada keadaan STP. Pada STP itu artinya suhunya 0 derajat Celcius ya, dan tekanannya 1 atm. Bagaimana kalau dia kondisinya non STP? Bagaimana kalau kondisinya non STP? Maka kita gunakan nanti adalah rumus gas ideal, itu PP sama dengan nRT. Jadi ada M4 ya. Pertama air, yang teori yang mendukung dalam pembahasan soal ini. Yang kedua massa molar. Yang ketiga volume molar. Volume molar bercabang dua, ada pada keadaan STP, ada pada keadaan non STP ya. Dan massa molekul ya. Massa reaktif, molekul reaktif ya, MR. Jadi ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Baik, kita langsung ke soal nomor 1. Kita bacakan soal nomor 1 ya. Ditanya air, berarti kita bisa pakai ini coba ya. Kita bisa pakai yang rumus yang ini ya, berarti AR, nah ini X-nya neon ya, atomnya neon. Berarti AR neon akan menjadi massa atom neon. Massa atom neon diketahui sini tadi 3,32 dikali 10 pangkat min 23 gram dibagi dengan massa 1/12 massa atom C ya. 1/12 kali massa satu atom C12 itu adalah 1,9 kita singkat aja ya, kali 10 pangkat min 23. Nah, hasilnya berapa? Kalau kita teruskan mencarinya ya, maka ini dibagi dengan ini ya, itu hasilnya 1,66 per 1/12 dihasilkan 20. Di AR neon sama dengan 20. Baik sahabat Dewa, itu pembahasan soal nomor 1 setelah didukung oleh sedikit teori tentang konsep mol. Mudah-mudahan bisa membantu para sahabat Dewa sekalian ya dalam memecahkan soal-soal konsep mol ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Baik, kita bacakan terlebih dulu soalnya. Ini soal nomor 2. Diketahui klor ya. Klor itu simbol kimia Cl ya. Terdapat di alam dalam bentuk dua macam, Cl35 dan Cl37. Jadi dia terdapat dalam bentuk dua macam. Ada yang disebutkan Cl35, ada yang disebutkan Cl37. Yang kedua ini itu dia terdapat dalam berbagai persentase. Nah, ini berapa persentase kelimpahannya? Ini berapa persentasenya?
di alam ya. Nah, untuk memecahkan soal-soal seperti ini, kita bisa gunakan rumus ini. AR daripada CL sama dengan X persen dari CL 35 itu dikali, sorry ya, ini dikali ya, dikali massa CL35, massa CL35 ditambah dengan, kalau kita misalkan ini dia ini X persen, maka ini akan menjadi 100 dikurang X, karena jumlah keduanya tentu 100% ya. Nah, di sini 100 dikurang X persen dikali dengan massa CL yang 37. Coba kita praktekkan dalam soal kita ini. ARCL ya. ARCL ini 35,5. Nah, dia bisa dilihat di tabel berikutnya. Sama dengan X persen. X persen berarti X per 100 ya. Nah, dikali dengan massa CL35. Massa CL35 adalah 35 ya. Ditambah dengan 100 kurang X ya, 100 kurang X ya, karena persen ya juga per 100, dikali dengan massa CL37 yaitu 37, maka 100 ini kita kali ini ya. Jadi ini nanti 35,5 kali 100 sama dengan X35 35X ya. Nah, ditambah 37 kali ke dalam kurung kali 100 3700 dikurang 37 kurang X kali X berarti 37 X. Nah, kita bisa selesaikan 35,5 kali 100 3550. 35X dengan min 37X itu menjadi min 2X ya, ditambah 3700, maka 2X nanti hasilnya adalah 150 sisi ini dan ini ya. X dapatnya 75, artinya 75% yang unsur ini khusus untuk CL35 ya. Jadi CL35 ini ya, 75% kelimpahannya di alam. Nah, berarti ini berapa persen? Jumlah keduanya 100%. Ini berarti 100 kurang 75 ya, sama dengan 25%. Nah, ini jawabannya soal ini ya, 75%. Jadi bisa kita pakai persamaan ini untuk memecahkan soal kelimpahan isotop di alam ya. Mudah kan? Nah, mudah-mudahan pembahasan ini bisa membantu para sahabat jiwa di mana saja dalam mempelajari kimia. Baik, kita teruskan. Kita meluncur ke soal nomor 3 sekarang. Kita baca dulu soalnya. Tentukan massa molekul relatif atau EMR ya, dari senyawa berikut. Ada CH3, COH, airnya diketahui, H2SO4 air diketahui. Namun bagaimana cara menghitung MR? Tadi sudah kita bahas pada slide pertama tentang MR ini. Apa itu MR? MR adalah jumlah massa atom. Jumlah massa atom relatif
dari semua atom penyusunnya. Jadi atom yang menyusun senyawa itu dihitung AR-nya, kita jumlahkan semuanya. Misalnya ada senyawa X2Y3. Gimana cara menghitung MR-nya? MR sama dengan 2 kali AR dari X. 2 ini indeksnya karena atom X-nya 2 ya. Ditambah 3 kali AR dari atom Y. Apa nanti ini? Ya. Kita cobakan ke soal nomor A ya. Nomor A, soal kita nomor A. Ini CH3COH. Ya. C-nya sini 1, 2, ada 2 C-nya. Berarti MR-nya sama dengan 2 kali ARC itu 12. 2 kali 12 tambah hanya 3 sini, 1 ini berarti 4 kali ARH 1 tambah O ada 2 di sini, berarti O nya 2 kali O 16. Kita jumlahkan ya. 2 kali 24 ditambah 44 ditambah 2 kali 16 32. Nah hasilnya 24 tambah 4 28 tambah 32, hasilnya 60. Jadi 60 ini MR dari cuka atau CH3COH. Baik, kita terus ke nomor B. Kita coba ke nomor B bagaimana? Ke asam sulfat ya. Asam sulfat hanya ada 2, berarti cara menjadi MR-nya 2 kali dari ARH 1 ya, ditambah S-nya ada 1, berarti 1 kali S32, airnya ditambah oksigen ada 4 kali ya 16, berarti kali 16, maka hasilnya 2 ditambah 32 ditambah 4 kali 16 64, maka hasilnya 232 jadi 34 tambah 64, berarti hasilnya di 98. Inilah MR dari asam sulfat atau A2SO4. Mudah sekali kan untuk menghitung MR. Jadi MR itu adalah sebetulnya cara menghitungnya merupakan penjumlahan dari AR dari masing-masing atom. Mudah-mudahan bisa membantu untuk penyelesaian cara menghitung MR di soal nomor 3 ini. Kita lanjut ke soal seterusnya. Nomor 4 itulah jumlah mol. Nah, kita disuruh menghitung jumlah mol. Kalau jumlah molekul diketahui, kalau massa diketahui, kalau volume liter diketahui. Karena cara menghitung mol, maka kita bisa pakai diagram ini. Ya. Perhatikan diagram ini. Sini saya buat mol. Ya. Mol. Nah, saya beri kotak mol ini. Di sini saya buat jumlah partikel. Isi kotak pula. Sebelah sini kita buat massa zat. Massa zat dalam gram ya. Kita kasih kotak pula. Di bawah ini kita buat volume. Dalam liter ya. Kita buat kotak pula ya. Bagaimana hubungannya ini? Bagaimana hubungan antara mol, jumlah partikel, volume dengan massa? Misalnya kita nomor A, jumlah mol ditanya, jumlah molekul diketahui sebanyak ini. Berarti kita harus mencari mol dari jumlah partikel atau molekul ini. Berarti kalau kita ingin mencari soalnya seperti ini, jumlah partikel diketahui, berapa jumlah molnya? Mol ditanya sini, berapa jumlah molnya? Maka ini dapat
kita hitung dengan cara jumlah partikelnya ini kita bagi dengan bilangan 6,02 kali 10 pangkat 23. Karena setiap 1 mol itu jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita bagi. Nah, kita sebaliknya gimana? Jumlah mol diketahui, jumlah partikel ditanya. Kita tinggal lagi kali 6,02 10 pangkat 23. Itu yang pertama. Kita lihat yang massa. Kalau massa bagaimana? Untuk nomor B ini ya, massa diketahui. Tanya mol, di sini kan? Maka kita tinggal lagi sama tadi, kita bagi dengan air. Kita bagi dengan AR-nya. Atau bisa juga dibagi dengan MR-nya, tergantung soalnya. Kalau sebaliknya ke sini gimana? Tinggal kita kali dengan AR ya, atau MR-nya. Baik, ke bawah lagi. Kita ingin nomor ini liternya diketahui. Liter ini diketahui, kita ingin mencari molnya. Ini. Maka dibagi dengan 22,4 ya. Nah, 1 liter itu sama dengan 22,4 liter. Jadi kalau volume liter sekian diketahui, maka dibagi dapat 5. Sebaliknya, kita mol diketahui, kita cariin volumenya, maka ini dikali dengan 22,4 liter. Nah, gunakan diagram ini untuk membahas soal seperti ini. Baik, kita mulai dari soal nomor A. Langsung saja nomor A. Nomor A itu partikel diketahui, tanya mol. Berarti cara menghitungnya, molnya sama dengan ya, jumlah partikel 3,01 dikali 10 pangkat 23. Nah, dibagi ini ya, dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Tercoret. Ini dapatnya nanti setengah mol ya, setengah mol dapat. Sekarang kita lihat nomor B, massa diketahui. Kalau massa diketahui, kita nyamol di sini ya, kita bagi dengan AR atau MR. Nah, berarti molnya sama dengan massanya 50 gram dibagi CaCO3 berapa jumlah MR-nya ya, Ca 40 ditambah Ca ini 40 ya, C 12 ya, ditambah O nya 3 kali 16 berarti 48. Ini jumlahnya 40, 52, 100 ya, jumlahnya 100. Kalau ini juga ini dapat setengah mol. Sekarang kita terus nomor C. Nomor C sama liter ya, untuk mencari dari liter ke mol ini ya, bagi 22,4 berarti N sama dengan jumlah liternya sini 44,8 liter bagi 22,4 itu dapatnya 2 mol. Jadi itu jawabannya setengah mol, 2 mol. Jadi dengan menggunakan diagram ini kita bisa memecahkan soal-soal dalam berbagai bentuk. Ini baru mol ditanya, bisa juga volume ditanya, bisa juga massa ditanya, bisa juga jumlah partikel ditanya. Bisa kita gunakan. Jadi satu diagram ini bisa memecahkan banyak soal. Baik para sahabat Diwa channel di mana saja, mudah-mudahan ini sangat membantu ya. Kita lanjut ke nomor 5. Baik, kita lanjutkan soal nomor 5. Berdasarkan sama reaksi Na2CO3 ditambah 2HCl menghasilkan 2 NaCl tambah H2O tambah CO2. Di sini jumlah gas CO2 yang dapat diperoleh, berarti ditanya nanti berapa volume gas CO2 yang diketahui 5,3 massa dari Na2CO3. Kita buat dulu bersama reaksinya sini. Na2CO3 ditambah 2HCl, hasilnya 2 NaCl ditambah H2O ditambah CO2 ya. Nah, kita lihat ininya
Yang diketahui tadi 5,3. Ini diketahui 5,3 ya. 5,3 gram. Diketahui Na2CO3 ini. Kemudian nanti ditanya volume ini berapa liter. Berapa liter volumenya. Kita hitung terlebih dahulu mol, atau kita lihat dulu persama reaksi sudah sama atau belum koefisien. Na-nya 2 di sini. Sini sudah 2 Na sudah ya. C-nya 1 di sini, C1. O-nya sini 3. Di sini ada 1, di sini ada 2. Berarti sudah koefisiennya sudah sama. Kita hitung, mencari mol ya. Kalau massa diketahui mencari mol maka 5,3. Dikali AR-nya atau MR-nya berapa? MR-nya sudah diketahui 100. Jadi nanti molnya ini dapatnya kita bagi hasilnya 0,05 mol. Hasil bagi. Ini untuk mol ini. Untuk mol ini molnya 0,05. Koefisiennya 1. Nah, ini koefisiennya juga 1. Berarti mol ini sama dengan ini. Ini juga molnya 0,05 mol. Kalau mol sudah diketahui, kita mau mencari liter. Bagaimana caranya tadi? Pada diagram kita sebelumnya, maka ya, mencari liter P ya. Kita kalikan saja 0,05 mol dikali liternya 22,4. Karena di sini dalam keadaan STP. Maka hasilnya adalah 1,12 liter. Nah, jadi itu aja. Kita gunakan diagram tadi untuk mencari volumenya, molnya dikali dengan volume dalam keadaan standar STP ya. Jadi hasilnya tentu 1,12 yaitu A. Jadi jawaban soal nomor 5 ini adalah A. Mudah sekali kan? Kalau mudah-mudahan pembahasan soal ini sangat membantu siswa, terutama siswa SMA, SMK atau Bapak Ibu guru. Kalau ada kesulitan silakan ditulis pertanyaan pada deskripsi channel YouTube di bawah ini ya, dan jangan lupa like and subscribe. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya. Ini soal nomor 6. Nah, ini kita tidak bahas soal nomor 6 ini ya, karena soal ini khusus untuk ini ya, khusus untuk berlatih. Nah, jadi kita harus berlatih supaya bisa memahami, tidak bisa teori saja ya. Kita coba. Jadi berdasarkan persama reaksi volume 2 mol gas H2, ini ada volume yang kita di sini ya, yang diukur pada suhu 27 tekanan 4. Nah, jadi ini termasuk non STP ini. Jadi keywordnya di sini adalah pertama dia non STP. Harus tahu ini soal bentuk soalnya. Ya, kalau non STP apa rumus yang kita pakai? Tidak bisa volume 22,4 liter, tapi pakai persamaan gas ideal yaitu PP N R D. P ini tekanan, ada 4 atm. Volume ditanya, ini yang ditanya. N ini mol. Molnya 2 mol gas sudah ada di sini. R-nya sudah ada di sini, tinggal masukkan saja. T-nya 27 derajat Celcius jadikan ke Kelvin. Bisa kan? Mudah-mudahan masukkan angka-angka ini nanti dapat hasilnya. Silakan ditulis jawabannya di channel YouTube kita di bawah ini. Nanti kita tangkapi. Demikian pembahasan soal-soal kita kali ini. Mudah-mudahan sangat membantu Ananda, para sahabat diva di mana saja berada, ya, sehingga kimia itu mudah, kimia itu easy, kimia itu sangat menantang untuk dikerjakan. Baik, terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.